Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, ini saya baru dapat anggrek yang saya beli dari online. Dan ini baru dikirim sampai ke tempat saya. Dan ini anggrek yang saya dapatkan ini yaitu anggrek Vanda tenebrosa. Anggrek tricolor Vanda tenebrosa ini sangat gampang karena dia anggrek spesi atau orang bilang anggrek hutan. Anggrek ini sudah sangat umum, sudah sangat di mana-mana ada karena sejak zaman Belanda anggrek ini sudah dibudidayakan di Eropa. Tapi akhir-akhir ini saya lihat anggrek ini sebenarnya cantik dan gampang sehingga saya tertarik untuk membelinya. Dan ini anggrek baru datang, apa yang harus saya lakukan? Karena anggrek ini baru dipetik, baru diseplit dari yang punya mungkin, sehingga ini anggrek masih banyak luka, akarnya banyak yang terpotong, kemudian anggreknya agak lemes-lemes stres. Jadi ini keadaannya masih stres dan banyak luka. Untuk mengatasi hal ini, agar anggrek ini bisa, harapannya anggrek ini bisa tumbuh subur dan berkembang, sebelumnya saya siapkan dulu yaitu cairan untuk merendam. Apa saja yang untuk merendam? Ini saya siapkan dalam ember ini ada air sebanyak 3 liter. Kemudian saya menggunakan antrakol sebagai anti jamur. Karena apa? Anggrek ini semua anggrek itu musuhnya jamur, apalagi ketika anggrek ada terluka. Ini di sini anggrek baru datang banyak sekali lukanya karena bekas cabutan atau bekas sayatan alat tajam. Untuk memisahkan kan butuh disayat, butuh dicabut, sehingga ini banyak luka. Dengan harapan nanti tidak terkena jamur, maka akan saya rendam dulu dengan antrakol. Dosisnya berapa? Saya tidak menggunakan dosis sesuai tertera yang ada di bungkus ini. Paling tidak saya gunakan dosis rendah. Jadi di bawah dosis yang ada di bungkus ini. Yaitu untuk 1 liter air saya menggunakan setengah sendok teh. Ini saya ambil 1 sendok teh. Saya gunakan untuk 1,5 sendok teh, saya gunakan untuk 3 liter air. Kemudian saya juga menggunakan vitamin B1 tanaman. Fungsi vitamin B1 di sini yaitu untuk anti stres, untuk memberi kesegaran pada tanaman yang sedang hampir layu, yang sedang stres. Sebanyak berapa? Setiap 1 liter air saya menggunakan setengah cc. Jadi ini 3 liter saya menggunakan 1,5 cc. Terus kita campur. Kemudian kita masukkan semua tanaman yang baru datang dengan harapan tanaman-tanaman ini akan segar dan tidak stres. Dan nanti ketika ditanam terhindar dari jamur juga. Teman-teman, untuk lamanya masa perendaman ini yaitu 1,5 jam. Sambil menunggu tanaman ini terendam, kita siapkan juga media tanam. Media tanam yang saya gunakan sebenarnya untuk anggrek Vanda ini tidak perlu media tanam karena dia tanaman yang paling gampang, dia tumbuh dengan akar angin. Jadi cukup digantung, tanaman ini langsung digantung, disiram sehari 2 kali, ditaruh di tempat yang teduh, dia akan tumbuh.
maksudnya akan tumbuh akar, daun, dan nanti lama-lama tumbuh bunga. Tapi karena saya tidak bisa kalau harus menyiram pagi dan sore, sehingga saya berinisiatif dengan memberikan media tanam. Adapun media tanam yang saya gunakan yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa yang sudah dicacah, ini yang sudah dihaluskan. Sabut kelapa ini saya beli, jadi saya tidak membuat sendiri, saya beli. Kemudian ketika kita baru beli, apakah langsung digunakan? Tidak, ini harus dicuci terlebih dahulu. Mengapa dicuci? Karena di dalamnya masih mengandung tanin. Tanin yaitu zat yang menyebabkan atau yang dia akan menghalangi atau mengganggu pertumbuhan akar, sehingga tanin ini harus dihilangkan dari sabut kelapa dengan cara direndam sebentar kemudian dicuci sampai airnya jernih. Tanin itu kalau di air adanya warna kecoklat-coklatan. Kemudian untuk menghindari jamur juga, untuk mempercepat penumbuhan akar dan menyegarkan vanda yang akan saya tanam, ini juga saya rendam. Ini juga saya rendam di cairan seperti tadi, yaitu antrakol dan B1. Cuma dosisnya saya rendahkan separuh dari tadi. Kalau tadi setengah sendok antrakol, setengah sendok teh itu untuk 1 liter, kalau ini setengah sendok teh untuk 2 liter air. Jadi separuhnya dari cairan yang untuk merendam tanaman. Terus kita siapkan juga, saya menggunakan pot. Pot ini yang sudah saya buat gantungan seperti ini, dengan saya buat lubang yang cukup banyak karena nanti biar poros. Karena vanda itu sangat menyukai udara, juga menyukai air, tapi dia tidak suka becek. Suka air karena dia tidak hidup dengan akar angin. Kemudian dia juga menyukai angin karena untuk bermetabolisme, berfotosintesis itu dia juga menggunakan sinar matahari dan angin. Jadi vanda itu cantik tapi tidak bisa ditaruh di dalam rumah, dia harus di luar rumah, paling tidak di teras atau di samping rumah yang ada anginnya dan masih dapat sinar matahari walaupun tidak full. Kalau untuk air hujan dia tahan, kena hujan dia tahan, kena sinar matahari dia tahan tapi tidak full 100%. Kemudian ini saya kemarin sudah ini nanti setelah 15 menit baru diangkat, diangin-anginkan. Kalau sudah kering baru ditanam. Ini kemarin sore saya sudah merendamnya. Ini hasil rendaman kemarin sore, karena kemarin sore saya juga sudah menanam beberapa pohon. Kalau nggak salah ada 12 pohon itu sudah saya tanam. Ini sisanya yang kemarin. Jadi ini sudah saya perlakukan, sudah saya rendam. Ini sudah saya angin-anginkan, sudah kering. Sekarang tinggal saya tanam dengan media tanam yang sudah saya rendam dengan anti fungisida atau anti jamur dan vitamin B1. Untuk pembalutan sabut kelapanya sebaiknya di pangkalnya jangan sampai kena, karena ini hanya yang diharapkan hanya melembabkan di daerah akar. Dan nanti setelah ini lama-kelamaan dia akan tumbuh akar di batang-batangnya. Jadi tumbuh akar di batang-batangnya, kemudian akar itu akan keluar. Karena dia pertumbuhnya dengan akar angin, biar saja dia akan keluar. Yang jelas dengan dikasih sabut kelapa ini, saya tidak harus menyiram tiap pagi dan sore atau tiap hari. Saya cukup menyiram 2 hari sekali. Paling tidak, jadi hemat tenaga, hemat waktu, tapi saya tetap mendapatkan anggrek yang cantik. Begitu. Untuk teknik penanaman ini sebenarnya
ini kan seni ya, jadi masing-masing orang mungkin lain-lain, tapi yang saya lakukan seperti ini dan saya sudah menanam 4 bulan yang lalu dengan model seperti ini. Alhamdulillah itu sebagian sedang berbunga. Ini anggrek yang saya dapatkan bukan seedling, tapi ini anggrek dewasa. Jadi kalau dia nanti begitu bunga, maksudnya begitu hidup akar jalan, tanda-tandanya dia hidup akar jalan, kemudian adanya penambahan daun, itu dia berarti sudah hidup. Beberapa lama kemudian, kurang lebih 4 bulan kemudian, dia akan tumbuh bunga karena dia sudah dewasa. Kemudian selama anggrek ini belum tumbuh akar dan tumbuh daun, jadi untuk setelah ditanam maksudnya anggrek ini tidak boleh dipupuk dan anggrek ini tidak boleh kena matahari langsung dan dia harus ditempatkan di tempat yang teduh. Kemudian dia disiram cukup 2 hari sekali. Seperti ini. Kemudian nanti setelah tumbuh akar baru, kemudian tumbuh daun baru kita lakukan pemupukan. Jadi untuk selama ini diamkan saja, yang penting dapat angin, dapat air, kemudian dapat cahaya matahari tapi tidak kena sinar matahari. Seperti itu. Ini akan saya tunjukkan tanaman saya yang 4 bulan yang lalu dengan cara seperti ini juga. Saya kasih media tanam dan ini sudah berbunga. Ini bunganya, kemudian ini bawahnya juga saya kasih media tanam. Ini ada akar kadakannya. Sebenarnya nggak pakai ini nggak apa-apa, tapi ini tujuannya hanya untuk menghemat saya dalam penyiraman, karena dia tumbuh dan berkembang melalui akar kadaka. Dia mencari makannya dengan akar angin, maksudnya dia tumbuh dan berkembang dan mencari makanannya dengan akar angin. Gitulah teman-teman yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah berhasil. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.